Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Tabalong? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda. Bersama saya Fitriani akan memandu pemirsa dalam program Berbagi Kisah. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan mengangkat sebuah tema, Pasukan Pengamanan Perdamaian PBB, yang salah satunya bertugas di wilayah hukum Polres Tabalong. Dan di studio kali ini telah hadir narasumber kita, yaitu Ibtu Sardi Abdul Karim. Selamat datang, Pak. Selamat datang, Pak. Iya, apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, Pak ya. Selamat bertugas di jabatan baru ya, Pak ya. Terima kasih, Bu. Pemirsa, seperti yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu, Ibtu Sardi telah dilantik sebagai Kapolsek Bintang Ara. Boleh, Pak, untuk segmen pertama, Pak ya, langsung saja. Kita akan masuk ke pengalaman Bapak sebagai seorang pasukan perdamaian. Bisa diceritakan, Pak, Bapak pernah menjadi seorang pasukan perdamaian di negara mana saja dan kapan itu? Terima kasih, Bu, atas pertanyaan yang pertama. Saya pernah melaksanakan tugas sebagai polisi perdamaian, bergabung dengan PBB. Melaksanakan tugas pertama itu pada tahun 2016 di Darfur, Sudan, Afrika Utara. Sekitar ya, 2016 melaksanakan tugas di sana selama setahun. Kemudian yang kedua pada tahun 2020 sampai 2021 itu melaksanakan di negara Bangi, Afrika Tengah selama setahun juga. Ya, Bu. Jadi ketika bertugas itu rata-rata 1 tahun ya, Pak ya? 1 tahun. Kemudian, Pak, bagaimana Bapak bisa ditugaskan menjadi seorang pasukan perdamaian? Apakah ada penerimaan, lalu mengikuti seleksi, atau bagaimana sistemnya? Jadi kegiatan pelaksanaan tugas perdamaian itu dilaksanakan setahun sekali, khususnya yang di dalam bentuk kontingen FPU ya, format police unit. Jadi satu kontingen, satu unit itu ada sekitar 140 orang. Termasuk di situ Kasatgas sudah termasuk 140 orang. Jadi setiap tahunnya dari Divisi Hubungan Internasional yang berlokasi di Mabes Polri, mereka mengirimkan TR ketika ada kegiatan tugas misi yang kaitannya dengan kontingen yang baru. Jadi mereka akan mengirimkan TR bagi anggota Polri yang berminat, kemudian memiliki persyaratan, maksudnya memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan mereka, dipersilakan untuk mengikuti misi tersebut. Nah, dari Bag SDM mengkomulir siapa-siapa yang ikut, kemudian dikirim ke SDM Polda melanjutkan ke SDM Mabes. Nah, jadi di Mabes itu nanti di-sharing lagi siapa-siapa yang memenuhi syarat. Nah, ketika itu sudah terpilih orang-orang yang memenuhi syarat, dikeluarkanlah TR pemanggilan untuk mengikuti tes di tingkat Mabes. Jadi kita mengikuti tes selama kurang lebih 3 minggu di sana. Jadi ada beberapa tahapan tes yang harus kita ikuti sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Kalaupun misalnya sudah kita lulus tes beberapa tahapan, dipanggil lagi untuk mengikuti latihan praoperasional. Jadi sebelum kita melaksanakan tugas ada praoperasi, maksudnya sebelum di sana kurang lebih bisa 6 bulan, bisa 10 bulan sebelum dideploy ke tugas misi. Selanjutnya, Pak, pasukan perdamaian tersebut apakah di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa? Iya, jadi untuk kontingen FPU semuanya itu di bawah naungan PBB. Baik, semua kontingen yang terlibat di PBB, misi PBB, semuanya di bawah kontingen PBB. Kalau boleh tahu nih, Pak, apa saja tahapan seleksinya? Kemudian bisa dijabarkan jumlah orang yang mengikuti seleksi itu setiap daerah. Ya. Jadi beberapa tahapan yang harus dilalui para peserta
Yang pertama administrasi. Jadi administrasi. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya kesamaptan jasmani. Tes kesamaptan jasmani itu meliputi lari 12 menit, ya kurang lebih 7 putaran lah. Kemudian ada pull up, sit up, kemudian lari angka 8 itu ada juga. Kemudian termasuk kesehatan, kemudian tes wawancara, tes psikologi, kemudian wawancara psikologi, tes bahasa, itu diantaranya itu. Kemudian nanti setelah mengikuti tes kita tinggal menunggu hasil tes itu. Nah, nanti diumumkan lagi siapa yang lulus, siapa yang nanti akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap latihan praoperasional. Jadi pengalaman saya sebelumnya waktu di misi di Sudan itu sekitar 1.375 yang ikut. 1.375, kemudian di sharing lagi masuk lulus administrasi jadi 375, kemudian sharing ya, lagi tinggal 165. 165 dari 1.375. Iya, 165 itu 165. Mengikuti tahapan selanjutnya itu latihan operasi sebelum deploy ke tugas misi kurang lebih 6 bulan kemarin itu. Kemudian yang dari 165 itu 140 aja yang diambil. Oh, jadi masih dikurang lagi. Iya. Nanti ada wanjak lagi. Jadi sisanya itu akan jadi cadangan untuk misi berikutnya. Jadi ketika ada misi berikutnya dia tidak melalui tes lagi tapi langsung mengikuti latihan pra-operasi sebelum deploy ke tugas misi. Boleh Pak ya, selanjutnya ini kita ingin tahu setelah dinyatakan lulus seleksi yang 140 tadi, persiapan apa saja yang dilakukan sebelum terjun langsung menjadi pasukan perdamaian? Ya, jadi sebelum kita berangkat, terutama untuk perlengkapan masing-masing pribadi itu dari Divisi Hubungan Internasional DHI yang bertempat di Mabes Polri itu sudah menyiapkan semua kelengkapan pribadi, baik itu pakaian, sudah mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki udah disiapin semua. Jadi kita tinggal berangkat saja. Cuma ya memang yang perlu kita siapkan sebelum berangkat ke sana ya mental, kesehatan itu sebenarnya paling utama ketika di daerah misi, karena situasi suhu kan berbeda dengan di tempat kita. Jadi harus benar-benar siap fisik, siap mental ketika kita berada di medan misi, medan tugas. Sebelumnya apakah Bapak memang ingin menjadi seorang pasukan perdamaian nih? Punya niat dulu atau bagaimana? Kan itu ada seleksinya, ada penerimaannya. Apakah Bapak awalnya memang pengen niatan itu ingin menjadi pasukan perdamaian? Iya, memang sebelumnya memang ada niat ketika melihat senior-senior yang sebelumnya sudah berangkat, jadi tertarik pingin mencoba. Alhamdulillah. Alasannya apa Pak? Alasannya? Yang pertama atau tertarik? Iya, karena pertama kita lebih menambah pengalaman ketika bagaimana kita misalnya bertugas gabung dengan polisi-polisi di negara lain. Jadi ketika kita bergabung dengan mereka, jadi kita bisa menambah ilmu, menambah wawasan. Oh ternyata polisi dari negara ini ternyata seperti ini. Oh dari negara ini seperti ini. Kemudian kalau untuk terkait dengan finansial, ya itu tidak munafik, itu pasti ada termasuk itu juga. Tukar ilmu ya Pak ya? Sharing juga ya. Untuk perasaan Bapak ketika terpilih pertama kali ditugaskan menjadi pasukan PBB bagaimana Pak? Yang pastinya merasa bangga karena dari sekian banyak personil dari 1.375 tadi, kita termasuk yang terpilih dan lulus untuk mengikuti tugas misi di perdamaian. Nah ini Pak, berkaitan ketika Bapak menjadi pasukan perdamaian PBB,
terkait dengan keluarga Pak, apakah istri dan anak Bapak tidak keberatan? Karena Bapak kan meninggalkan keluarga. Bagaimana mungkin perasaan keluarga ketika ditinggal, apakah keberatan atau tidak? Ya, kalau kaitannya dengan perasaan pasti ada sih, merasa berat kan. Cuma kembali lagi mungkin tinggal dari kita aja, karena ini adalah tugas misi, kita melaksanakan tugas negara, mandat dari negara juga. Jadi kita tinggal istilahnya itu, kasih pengertian aja terhadap keluarga. Jadi istilahnya kita sampaikan aja bahwa minta doanya saja akan indah pada waktunya, Mas. Jadi biar ternyata memang indah pada waktunya, iya, Pak. Iya, sebab Bapak sudah 2 kali ya, Pak ya, sudah 2 kali. Baik pemirsa, setelah iklan berikut ini, saya mau kembali bertanya-tanya mengenai bagaimana keseharian menjadi pasukan perdamaian. Jangan kemana-mana, tetap di program Berbagi Kisah. Terima kasih pemirsa, masih setia di program Berbagi Kisah bersama Ibtu Sardi Abdul Karim. Baik Bapak, kita lanjutkan. Ketika Bapak di sana dalam keseharian, bahasa apa yang Bapak pakai saat bertugas sebagai pasukan perdamaian? Jadi ketika melaksanakan tugas misi di Sudan, itu bahasa yang kita gunakan yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ketika misi di Afrika Tengah, yang kita gunakan bahasanya bahasa Prancis sama bahasa Inggris. Bahasa Prancis juga bahasa Inggris ya. Jadi ada berapa jenis tuh Pak yang Bapak gunakan? Ada bahasa Prancis, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Arab. Ya, 3 bahasa ya Pak ya? Oke. Setelah tadi mengetahui bahasa sehari-hari yang Bapak gunakan waktu menjadi pasukan perdamaian, saya ingin melihat Bapak memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa di sana yang biasa digunakan. Bisa pakai bahasa Perancis atau bahasa Arab mungkin? Ya. Jadi boleh ya Pak? Pakai 2 bahasa. Kalau misalnya bahasa Inggris kan mungkin sudah umum aja kan orang. Kalau bahasa Perancis kan mungkin orang masih ini. Bahasa Arab ya Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ala fursatikum. Alhamdulillah fi hadza yaum, masyaallah khair, alhamdulillah fi hadza yaum, nahnu sawal afiyah. Al-an ana fi studio at-televizyon Tabalong, atakallam amalu fi yaum mata fi Sudan, ya. Ismahuli an u'arifakum ala nafsi. Ismi Kamil Sardi Abdul Karim, tunadunani Sardi, ana mutazawij. Tuda ana surti al-an ana rais surti fi Bintang Arah. Maybe enough. Kalau bahasa Prancis Pak? Ya. Boleh sedikit saja. Okay. Bonjour, madame et monsieur, merci beaucoup. Aujourd'hui, je dans la télévision Tabalong pour parler quand je joins avec l'ONU dans la mission United Nations, l'ONU dans la africaine, centrafricaine, FEUD MINUSCA. Je me présente, je m'appelle Sardi Abdul Karim, nom Sardi, prénom Abdul Karim. Je suis marié, je suis policier. Maintenant,
Zetrafai Dangla Bintang Ara, Dejang Fang, wis itu. Ya, luar biasa ya Pak. Ya. Bapak tadi sudah menyampaikan perkenalan dengan menggunakan bahasa Arab, bahasa Perancis. Kalau boleh tahu nih Pak, sejak kapan Bapak bisa menguasai bahasa-bahasa tersebut? Pertama, kalau bahasa Arabnya karena sebelumnya saya mungkin dasar pendidikannya dari pernah mondok juga, kemudian lanjut ke Madrasah Aliyah. Kemudian sebelum kita melaksanakan tugas misi kan kita ada kelas khusus bahasa. Kelas bahasa, ada bahasa Arab, bahasa Inggris. Kemudian pada saat sebelum berangkat tugas misi di Minuska juga sama juga. Jadi kita ada khusus kelas bahasa, namanya kelas bahasa Perancis. Itu kurang lebih 3 bulan karena rata-rata yang berangkat di tugas misi di Sentral Afrika di Bangi karena di sana menggunakan bahasa Perancis. Jadi itu agak lebih lama lagi. Belajar bahasanya kurang lebih 3 bulan dan itu langsung belajar kita di Institut Prancis Indonesia, Institut Prancis Indonesia, IFI Wijaya di Jakarta. Jadi kita belajar mulai sekitar jam 7 sampai jam 5 sore itu full kita belajar bahasa Prancis. Iya. Luar biasa ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, selain dari Kepolisian Indonesia, ada dari negara mana aja yang terlibat bertugas sebagai pasukan perdamaian di sana? Ya. Jadi namanya di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa kan. Jadi yang bertugas di sana bukan cuma dari negara Indonesia aja, ada dari beberapa negara yang terlibat di PBB. Di antaranya ada dari Rwanda, ada dari Jordan, ada dari Burkina Faso ada juga, kemudian dari Jerman ada juga, kemudian dari Nepal ada juga termasuk. Jadi kurang lebih ada 15 negara kalau saya lihat kemarin itu ada di daerah misi tersebut. 15 negara ya. Jadi kalau tinggal Pak, tempat tinggal di sana apakah gabung atau pisah negara itu gimana? Per negara maksud saya? Kalau waktu saya tugas misi di UNAMID itu ada namanya super camp, kurang lebih besar, lebih hampir kayak kabupaten di situ. Jadi di dalam super camp itu ada camp masing-masing negara. Masing-masing negara yang ikut tugas misi tersebut. Nah, kalau di Afrika Tengah kemarin kebetulan pas saya berangkat ke sana itu super camp, di dalam super camp itu yang ada itu dari kontingen Kizi, Kompizeni Tempur tentara di kita itu tentara masuk Indonesia. Di super camp, sedangkan camp kita untuk format Polis Indonesia, unit polisi Indonesia yang ikut misi itu di luar super camp. Nah, tapi alhamdulillah sebelum kami kembali kemarin camp kita khususnya yang unit polisi itu sudah masuk di super camp, jadi sudah jadi satu. Kecuali ada beberapa kontingen yang memang jauh dari super camp seperti Mesir, kemudian Rwanda, kemudian termasuk dari batalion Mesir. Jordan juga tidak termasuk di dalam super camp karena mereka agak jauh dari super camp, jadi di luar super camp mereka. Kalau memang berada di luar itu apakah memang ada tugasnya yang harus berada di luar gitu daripada super camp itu sendiri, Pak? Tidak, karena kebetulan mungkin karena di situ tempatnya yang memungkinkan untuk dibangun super camp, jadi sehingga mereka terpisah dari super camp. Oh iya. Tentunya camp yang di luar dari super camp ini mereka harus lebih ekstra lagi menjaga, membuat barikade pengamanan seputar camp karena di luar daripada super camp gitu. Jadi harus lebih rutin lagi.
Baik Bapak, terima kasih banyak untuk segmen kedua pada kesempatan kali ini. Dan untuk pemirsa, setelah iklan berikut ini, saya mau kembali bertanya-tanya mengenai kendala atau hambatan menjadi pasukan perdamaian. Jangan kemana-mana, tetap di program Berbagi Kisah. Terima kasih pemirsa, masih setia di program Berbagi Kisah bersama Ibnu Sardi Abdul Karim. Baik Bapak, kita masuk segmen ketiga yaitu kendala menjadi pasukan perdamaian PBB. Kalau boleh tahu nih Pak, ketika di sana otomatis kita berbeda negara, pasti ada kendala-kendala yang ditemui saat Bapak menjalankan tugas. Nah, boleh disampaikan Pak, apakah misalnya kendala makanan atau kultur budaya yang ada di sana? Otomatis berbeda ya Pak ya? Boleh Pak, silahkan. Jadi kaitannya dengan distribusi makanan, jadi di sana sudah disiapkan dari UN itu vendor yang khusus menyiapkan bahan makanan sebagai kebutuhan dari masing-masing kontingen. Jadi masing-masing kontingen itu sudah ada fungsinya masing-masing. Ada ration officer kalau dari itu ya, atau istilah bahasa Prancisnya itu chef cuisinier kan. Maksudnya kalau bahasa kita itu bagian manase gitu kan. Nah, jadi di bagian manase itu dia bertugas khusus, dia membuat menu makanan, membuat menu makanan masing-masing negara. Kemudian dari menu makanan itu dari vendor ini akan menyiapkan bahan-bahan kebutuhan makan masing-masing negara itu apa saja. Nah, jadi setiap minggunya itu kita ambil bahan makanan, kemudian diolah sesuai dengan kontingen masing-masing. Nah, yang menjadi kendala itu ketika ada terjadi chaos, distribusi bahan makanan itu terhalang, bisa juga disabotase sama pemberontak. Nah, itu yang bisa menjadi kendala. Akhirnya harusnya lauk ini kita ganti-ganti, misalnya mungkin bisa daging, ikan, ayam. Nah, karena disabotase tadi itu, akhirnya stok di vendor itu mungkin cuma ada daging. Akhirnya yang kita konsumsi ya daging aja itu, daging bisa sehari 3 kali itu daging aja terus. Nah, apakah itu sering terjadi Pak ketika saat itu? Saat itu sempat terjadi, karena waktu saya di Sudan sempat hampir 3 bulan itu kita makan daging pagi siang malam, pagi siang malam, karena waktu itu dari presiden yang sebelumnya itu kan tidak menginginkan lagi ada UN di Sudan. Akhirnya distribusi bahan makanan yang lewat pelabuhan Sudan itu disabotase, sehingga pengiriman ke Khartoum itu akhirnya terhalang. Jadi otomatis yang kita manfaatkan, yang kita konsumsi ya stok yang ada di vendor itu. Nah, ketika di Afrika Tengah kemarin itu sama juga, pada saat pemilihan presiden yang ada sekarang ini ada pemberontak yang tidak menginginkan diangkat presiden sekarang ini. Nah, akhirnya pada saat distribusi bahan makanan itu dihalangi, disabotase sama mereka. Jadi sempat juga kami kekurangan bahan makanan saat itu. Akhirnya sudah kewajiban Manase ini untuk mengelola gimana supaya bahan makanan itu cukup untuk personil yang ada. Bisa juga kita belanja di luar, itu pun kalau memang ada, kalaupun tidak ada ya kita manfaatkan yang ada. Untuk budayanya sendiri bagaimana Pak? Budayanya sendiri sudah pasti berbeda dengan kita. Kalau kita kan terkenal dengan orangnya ramah, kemudian ya kalau adat ketimuran kan sudah seperti itu. Otomatis kita ketika di sana mereka pun senang dengan kita karena orang Indonesia sebong, Indonesia tamam kali. Karena dibandingkan dengan kontingen yang lain, kalau kita kan ketika melaksanakan tugas di checkpoint gitu, kayak seperti di persimpangan atau di pemukiman, kita langsung bersosialisasi dengan mereka.
Jadi mereka senang. Kalau kontingen lain itu pada saat terjun di lapangan mereka udah diam di mobil rantis baja, nggak ada bersosialisasi dengan masyarakat setempat. Makanya alhamdulillah kita itu dimanapun saja Indonesia itu dikenal ya Pak ya. Okay. Karena alhamdulillah dengan keramahannya. Luar biasa. Oke Pak, ketika Bapak di sana, boleh kami tahu Pak, tugas apa yang Bapak jalankan ketika Bapak menjadi pasukan perdamaian? Jadi dari kontingen itu sudah ada bagian-bagiannya. Misalnya ada namanya pasukan taktis, kemudian ada platoon support. Platoon support itu ada di situ MTO-nya. MTO-nya itu sebagian mesin, dan saya sendiri menangani terkait distribusi makanan. Distribusi makanan. Pada saat request makanan, kemudian pengelolaannya, dan kebetulan saya punya 3 personil yang memang harus saya manfaatin. Jadi setiap harinya kemudian dibantu sama pasukan yang ketika saat itu tidak melaksanakan tugas, mereka membantu untuk menyiapkan bahan-bahan makanan yang akan dimasak untuk dikonsumsi 140 personil itu. 140 personil ya. Jadi itu pokoknya harus rutin, pun ketika ada kegiatan BKO ke luar dari jauh dari super camp, dari daerah misalnya ya dari sini mungkin ke mana, bisa ke misalnya ke perbatasan. Nah, dari pihak mana sih harus menyiapkan, kira-kira mereka misalnya BKO di sana selama 2 minggu, ya kita harus memperhitungkan 2 minggu selama 2 minggu itu harus cukup. Jadi semua itu disiapkan, termasuk itu. Jadi Bapak khusus bagian makanan ya Pak ya, persiapan untuk makanan bagi pasukan perdamaian yang ada di sana. Boleh Pak, selanjutnya ketika Bapak bertugas sebagai pasukan perdamaian, pernahkah Bapak terlibat baku tembak secara langsung atau mengalami langsung? Kalau terlibat langsung cuma melihat saja. Melihat saja, terus kebetulan yang menjadi korban saat itu tuh dari Burundi, kemudian dari Maroko, ya, karena waktu itu pada saat Pilpres itu kan ada istilahnya kudeta dari pemberontak. Pada saat itu mereka akan merencanakan untuk menyerang kota Bangi saat itu. Akhirnya terjadilah chaos, ya, tembak menembak antara beberapa kontingen. Dan termasuk dari kita juga itu, dari tim SWAT itu langsung ke sana juga, backup juga. Cuma kita pengamanan markas camp, jadi kita standby semua di sekeliling itu. Ya, kebetulan saya itu langsung ada PLB, panggilan luar biasa, untuk styling, alarm styling istilahnya di sana ya. Kita siap siaga keliling keliling super camp untuk siap-siap kalau misalnya ada penyerangan. Jarak baku tembak itu dengan sangat dekat sekali. Berapa Pak? Berapa jauh? Nggak sampai 1 kilo. Nggak sampai 1 kilo? Jadi waktu itu kejadiannya itu mulai jam habis subuh. Itu sudah kita dengar itu suara dentuman macam-macam senjata, ada meriam kan, langsung kita bangun. Terus standby semua sampai sekitar jam 2 siang baru selesai. Dan pas informasi akhir ternyata ada beberapa pasukan dari beberapa kontingen lain dari negara lain yang meninggal, termasuk Maroko. Kalau Maroko itu ada 2, kemudian Burundi ada 2 juga, kemudian dari lokal militer sendiri itu ada 3 jadi korban. Konflik di sana apakah masih berlangsung Pak untuk saat ini? Masih berlangsung. Masih berlangsung ya Pak? Iya. Boleh Pak diceritakan bagaimana kondisi masyarakat di sana pada saat konflik itu terjadi? Ya, tentunya kalau untuk masyarakat sipil sendiri, tentunya mereka jadi pergerakan mereka terbatas, kemudian sudah pasti dari kondisi kejiwaan mereka ada rasa ketakutan ya dengan adanya konflik tersebut, dan tentunya mereka
kalau saya lihat langsung kehidupannya semakin terpuruk. Alhamdulillah dengan adanya mungkin PBB ini, termasuk dari kita sendiri kan ada beberapa kegiatan-kegiatan sosial yang kita laksanakan di sana. Kita memberikan bantuan khususnya ke anak-anak pelajar. Biasanya kita memberikan peralatan sekolah, mulai dari tas, kemudian alat tulis, buku dan lain sebagainya. Kemudian dari penduduk setempat, kadang kita berbagi sembako juga. Jadi dengan kegiatan sosial juga ya Pak ya di sana. Alhamdulillah dengan kegiatan sosialisasi sosial tersebut yang kita laksanakan masing-masing kontingen, tentunya ini mungkin menjadikan sebagai trauma healing buat mereka kan. Jadi biar mereka istilahnya bisa bersemangat lagi untuk menjalani situasi kehidupan di sana. Ketika Bapak berada di baku tembak tersebut, tadi ada yang gugur ya Pak ya. Bapak kan sudah 2 kali nih, 2 kali menjadi pasukan PBB. Tadi Bapak cerita yang satu ada berapa orang yang kena tembak tadi? Berapa jumlahnya kira-kira yang pernah Bapak? Sekitar 2, 4, sekitar 7 orang nih. 7 orang, ya. 7 orang ya yang gugur pada saat itu. Dan itu dari negara lain? Dari negara lain. Alhamdulillah dari negara Indonesia ada apa tidak Pak? Tidak ada ya, Alhamdulillah ya Pak ya. Okay. Kemudian Pak, pasukan perdamaian ini ditempatkan di negara-negara yang sedang dilanda konflik. Bisakah pasukan perdamaian di bawah naungan PBB ini dapat terjun langsung ke negara Palestina Pak? Boleh jadi, kalau memang dari PBB sendiri membuka untuk ada penempatan khusus pasukan PBB di sana, bisa jadi. Jadi kita kan dari divisi hubungan internasional itu kan koordinasi terus ketika misalnya di mana ada dibuka tugas misi baru, dari kita siap terus. Termasuk yang di Indonesia siap terus kemanapun di Afrika Tengah baru ini kan ini baru aja juga. Saya kemarin termasuk baru kontingen kedua melaksanakan tugas misi di sana. Jadi baru juga di sana di Afrika Tengah. Jadi kalau misalnya ada itu tergantung dari PBB-nya ya Pak, sendiri, ya. PBB sendiri. Baik Pak, demikian tadi segmen 3 pada kesempatan kali ini. Dan pemirsa, kita akan kembali setelah iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di program Berbagi Kisah. Terima kasih pemirsa, masih setia di program Berbagi Kisah bersama Ibtu Sardi Abdul Karim. Baik Bapak, kita masuki segmen keempat. Untuk selanjutnya, kalau boleh kami tahu, pengalaman yang berkesan pada Bapak selama bertugas menjadi pasukan PBB, bisa diceritakan Pak? Ya, jadi pengalaman berkesan ketika saya mungkin mendatangi daerah pengungsian ya. Jadi ketika saya ke tempat pengungsian, ternyata Masya Allah tempat tinggal mereka itu kalau saya lihat itu dari ranting-ranting pohon saja, dan ketika masuk itu tidak ada WC, tidak ada dapur, kemudian tidurnya itu langsung di pasir. Ya. Ketika di Sudan saat itu saya lihat, makanya dulu sempat saya bikin status di FB, masihkah kau merasa paling menderita? Masihkah kau merasa paling miskin? Jangan apa istilahnya? Ada sempat itu intinya bahwa Indonesia adalah surga dunia. Nah, ketika saya ketemu sama orang-orang sana, mereka tanya, Assalamualaikum ya akhi, min aina anta? Ana min Indonesia. Masya Allah, Indonesia tamam, Indonesia mia-mia. Indonesia jannah fid dunia, dia bilang. Indonesia surganya dunia. Kata mereka, saya ketika mendengar ucapan mereka seperti itu, saya langsung merinding. Rasanya istilahnya terharu saya, dan situ saya sangat bersyukur sekali karena istilahnya kalaupun mungkin di negara kita ada yang bilang bahwa saya miskin, kalau bagi saya sendiri sebenarnya itu dia bukan miskin, tapi dia itu malas.
Karena semiskin-miskinnya di tempat kita lebih miskin lagi di sana. Karena saya sendiri melihat tempat tinggal mereka seperti itu, dan makanan pokok mereka kan gandum terus dibikin bubur kayak gitu, dimakan seperti itu aja. Kalau kita kan alhamdulillah mau makan apa aja ada kan, apalagi kalau pas kegiatan pengantinan kan udah macam-macam, ada gado-gado, ada soto, bakso dan lain sebagainya. Kalau di sana Masya Allah, makanya ketika saya melihat di sana, ya Allah, bersyukur sekali. Ternyata di negara kita itu benar apa dia bilang, bahwa negara kita itu surga dunia, karena apa-apa itu ada semua. Air nggak susah, di sana susah mencari air. Kemudian yang berkesan di saya juga ketika kita membagikan air bersih ke beberapa desa, beberapa pengungsi. Itu saya melihat, Masya Allah, ternyata benar-benar ya, apa yang saya ingat yang disampaikan sama penduduk setempat terkait dengan itu tadi, terkait masalah air, ternyata di kita itu ya alhamdulillah berlebihan ya dibandingkan dengan di sana. Ya, itu kemudian ketika saya ketemu dengan anak-anak juga, mereka langsung mendekat ke kita, kemudian kita bagi snack. Itu sangat berkesan sekali. Ternyata hanya dengan snack saja ini bagi mereka itu sangat berarti sekali, walaupun cuma snack. Itu beberapa yang berkesan dari saya selama melaksanakan tugas di sana. Ya, mungkin yang Bapak dapat rasa syukur yang luar biasa ya, karena kita berada di Indonesia. Iya. Baik Bapak, untuk selanjutnya, apakah ada rencana untuk kembali lagi menjadi pasukan perdamaian? Sudah 2 kali loh Pak ini. Apakah masih ada keinginan untuk kembali lagi? Ya, untuk sementara memang keinginan itu ada, tapi mencoba yang lain. Kalau sebelumnya saya mengikuti FPU, Format Police Unit dalam bentuk kontingen, ada lagi istilahnya IPO, Indonesian Police Officer. Jadi itu tugasnya perseorangan. Jadi kalau kayak di sini namanya itu Babin Kamtipmas. Jadi IPO itu ketika dia ada kegiatan mungkin di pengungsian, itu nanti akan dikawal sama kontingen yang saat itu mungkin ditunjuk dari staf UN untuk mengamankan IPO ini, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika IPO ini melaksanakan tugas di lapangan. Karena kalau sampai misalnya IPO yang dikawal ini ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin terluka dan sebagainya, maka kontingen yang mengawal itu akan dipulangkan. Kontingen yang mengawal itu langsung dipulangkan. Jadi memang lebih berat yang ini ya Pak ya berarti. Untuk harapan Bapak terhadap negara-negara yang pernah Bapak bertugas di sana apa Pak? Yang terjadi konflik tentunya. Ya, harapan saya mungkin hanya berdoa saja. Semoga konflik yang mereka alami sampai sekarang semoga segera berakhir. Amin. Dan mereka istilahnya bisa mandiri, bisa menjalankan perekonomian mereka sendiri, bisa mengelola pemerintahan mereka sendiri, sehingga kemakmuran yang mereka harapkan bisa segera tercapai. Amin ya Pak ya. Kita berdoa bersama. Amin. Apa saja Pak yang bisa dipetik untuk diri sendiri ataupun untuk berbagi kepada pemirsa di rumah? Ya, kembali lagi ketika saya di sana melihat ya bersyukur dan bersyukur. Ya, artinya bersyukur dengan apa yang ada. Jangan jangan mencari yang tidak ada. Gitu. Ya, luar biasa ya Pak ya, bersyukur dengan apa yang ada, jangan mencari yang tidak ada. Luar biasa. Baik pemirsa, tidak terasa obrolan kita pada episode kali ini sudah berakhir.
Terima kasih kehadiran Ibnu Sardi Abdul Karim yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dan pengalamannya sebagai pasukan perdamaian di program Berbagi Kisah. Saya Fitriani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Berbagi Kisah, tayang setiap hari Kamis pukul 8 malam hanya di TV Tabalong dan YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.